Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Pendeta, apa makna sesungguhnya bertobat dari segala dosa? Apakah ini berhenti total dari segala dosa? Sementara Raja Daud sendiri pernah berkata dalam Mazmur 51 ayat 5, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Yang artinya, Daud sebagai orang percaya masih terus bergumul dengan dosa-dosanya dan belum berhenti total dari dosa-dosanya itu. Silakan jawabannya, Pak Esra. Bertobat itu ada 2 macam di Alkitab. Ya. Bertobat pertama itu di dalam bahasa Yunani ditulis dalam suatu bentuk yang past, aorist, yang artinya bertobat seperti itu 1 kali saja, tidak boleh ulang-ulang. Tapi bertobat yang kedua itu ditulis dalam bentuk present, yang artinya harus dilakukan terus-menerus. Berarti ada 2 macam bertobat. Nah, kalau begitu bertobat jenis pertama yang 1 kali, itu adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu namanya bertobat. Makanya di Kisah pasal 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat di sana bukan bertobat dari dosa, maksudnya terima Yesus. Allah mengaruniakan pertobatan yang membawa kepada hidup. Itu menerima Yesus. Bukan
melepaskan dosa. Karena kalau kamu bertobat lalu Allah menuntun kamu pada hidup, itu sama dengan kamu dapat hidup kekal gara-gara kamu buang dosa. Itu namanya selamat karena berbuat baik. Jadi bertobat pertama itu adalah terima Yesus. Maka semua orang yang belum terima Yesus sebagai juru selamat itu orang belum bertobat. Maka ada banyak orang dalam gereja belum bertobat. Biarpun dia hidup saleh, tapi dia belum bertobat. Nah, ya bertobat jenis kedua, itu present, selalu harus dilakukan every day. Karena ternyata kita ini, kenapa tiap hari? Ya karena ternyata tiap hari ini kita juga jatuh bangun toh. Nah, tapi ingat yang tadi ayat pertama yang dibacakan tadi itu, segala dosa itu perintah. Tapi yang Daud omong itu realita. Kita mesti bedakan antara perintah dan realita. Tuhan tidak hanya melihat bahwa karena kamu realitanya masih berdosa, jadi Tuhan kasih turun standarnya, bertobatlah dari sebagian dosamu. Nah, standar Tuhan tetap tinggi, tidak kompromi. Walaupun realitanya ternyata kita belum capai, tapi itu membuat perjuangan everyday. Maju, mundur, kadang-kadang maju 1 langkah, maju 3 langkah, mundur 2 lagi, maju lagi, begitu. Jadi kita harus membedakan antara apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang terjadi dalam realita. Realitas bahwa kita ternyata masih bergumul dengan dosa-dosa tidak membuat Tuhan menurunkan standarnya. Standar Tuhan tetap tinggi. Dan ingat ya bahwa kita ada 4 keadaan. Manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia setelah jatuh ke dalam dosa, manusia setelah ditebus, dan manusia setelah dimuliakan di surga. Ada 4 tahap. Tahap pertama, manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ini Adam dan Hawa. Maka ada 2 kemungkinan. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Posse peccare, posse non peccare. Dalam bahasa Latin. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Tapi ternyata mereka memilih yang peccare, berdosa. Akhirnya jadi berdosa. Setelah kejatuhan itu, maka manusia menjadi tidak mungkin tidak berdosa. Non posse non peccare. Tidak mungkin tidak berdosa, pasti berdosa. Setelah kejatuhan Adam. Tapi setelah penebusan Kristus, kita kembali pada posisi Adam. Yaitu kita bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Dan ternyata itulah sebabnya setelah kita percaya pada Yesus, kadang-kadang kita taat kan? Tapi kadang-kadang masih jatuh juga kan? Besok taat lagi kan? Besok jatuh lagi kan? Nanti pada posisi dimuliakan terakhir, baru tidak bisa berdosa. Non posse peccare. Di surga tidak ada dosa lagi. Jadi sekarang ini kita ada pada 2 kemungkinan. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang bahwa makanya waktu mau ibadah tuh kenapa kita perlu doa pengampunan dosa. Karena memang begitu. Kita ini berjuang. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Keluar sampai tempat parkir. Kita bisa baku tonjok di situ kan. Ya kan? Menyenangkanmu, senangkanmu. Habis itu, berat. Ya kan? Antara kerinduan dan ini. Hanya sikap kita tuh harus berbeda. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi lu harus bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Tahu toh bedanya jatuh dalam lubang dan hidup dalam lubang? Ya toh? Fall in lubang dan life in lubang. Orang tuh jatuh bisa. Apakah kita bisa jatuh dalam lubang? Bisa. Tapi kalau sudah tahu bahwa jatuh dalam lubang, biasanya mau keluar kan? Tapi kalau lu jatuh dalam lubang, setelah itu lihat-lihat, lubang enak ya. Bawa kulkas, itu, bawa tempat tidur masuk. Itu namanya bukan jatuh dalam lubang, itu hidup dalam lubang. Siapa yang tidak bisa jatuh? Kita bisa jatuh, tapi setiap kali jatuh harus bangun. Start ulang lagi. Ya,
Jadi yang tadi ditanyakan itu antara ketegangan antara harapan atau standar Tuhan dan realita hidup. Ya, walaupun begitu, ya seperti Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Memangnya bisa? Tidak bisa. Tapi Tuhan tetap tidak turunkan standarnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi dengan kata lain, Tuhan tetap taruh standarnya, tidak peduli lu capai atau tidak capai. Dan itulah sebabnya manusia mustahil mencapai standar itu. Karena itu jangan sandarkan keselamatanmu pada ketaatanmu. Pasti tidak bisa. Sandarkanlah keselamatan kita pada ketaatan satu orang yang tidak berdosa. Yaitu Yesus itu. Makanya walaupun kita jatuh bangun. Tapi kenapa kita masih bisa yakin kita tetap pasti selamat. Karena keselamatan kita bukan bersandar pada perbuatan baik kita. Tapi pada perbuatan baik dari satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19.